kami pernah ditantang 2015 itu, bisa nggak ditelepon salah satu resto di Bali itu, bisa nggak menyuplai di tempat kami. Nah, terus saya tanya, balik tanya di kebutuhannya berapa Pak, volumenya. Tuh, Bapak bisanya baik, mampunya berapa, kalau 1 minggu berapa, kalau 2 minggu berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, perkenalkan nama saya Irzani. Saya bertempat tinggal di Pandes 1 RT 3 Kelurahan Monokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sebagai penggiat peternakan kalkun di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, khususnya lagi di Kabupaten Bantul. Dan itu usaha saya, termasuk kegiatan saya beternak, menggeluti agrobisnis khususnya di peternakan, khususnya lagi di kalkun. Sahabat-sahabat agrotek, saya memulai usaha itu sudah kira-kira 13 tahun yang lalu ya. Di akhir tahun 2010, di awal 2011. Waktu itu memang kalkun dikenal cuma sebagai hobi ya. Ada hias dan sebagainya itu. Ya waktu itu kalkun tuh harganya cukup lumayan ya dibandingkan dengan unggas lain. Ya waktu itu kalau kita berbicara ternak kalkun ini yang awal booming atau yang banyak yaitu di Jogja, khususnya di Bantul, kemudian baru nanti ke Sleman, ke luar Jogja, ke Gelang, akhirnya ke luar pulau juga. Ini karena waktu itu masih sekitar untuk hobi ya, dan sudah karena bantuan media dan sebagainya itu sudah mulai dikenal. Jadi kenapa kok saya milih kalkun sebagai usaha saya? Ini tentunya saya punya alasan ya. Ini menurut pengalaman saya juga. Walaupun saya itu latar belakangnya bukan di pertanian, bukan di peternakan mas. Itu mengurusi masyarakat, yaitu pemberdayaan masyarakat itu. Karena saya ini tertarik karena ternyata secara ekonomi itu nilai plus dibanding ternak lain, itu pengalaman saya. Dan sehingga di situ sebagai media untuk pemberdayaan. Memang harganya waktu itu memang anakan saja yang belum netas. Yang habis netas itu 35 mas. Jadi saya bandingkan ketika saya waktu itu, sebelumnya saya ternak bebek itu harga saya pelihara 3 bulan itu sudah full BR pakannya pabrikan. Itu cuma dihargai berapa, cuma 29.000 29 itu. Nah ini belum baru netas, belum makan apa-apa itu sudah 35.000. Ternyata bagus ini untuk penambahan di samping saya sendiri, kemudian juga untuk saya sebagai latar belakang sebagai pemberdayaan masyarakat, tapi untuk pemberdayaan ya, untuk penambahan penguatan ekonomi keluarga. Ya tahun 2013 awal itu karena kelebihan permintaan banyak yang pelihara, ternyata pasar yang untuk konsumsi belum siap ya begitu. Hingga 2013 itu yang dulunya pada demam kalkun itu banyak pelihara, kelebihan produk di Jogja itu, Bantul khususnya itu, hingga harganya yang dulunya indukan waktu itu ya, yang betina itu malah lebih tinggi dari jantannya itu 450 sampai bahkan ada yang 550 600 itu. Untuk yang pejantan sendiri cuma 250 waktu itu. Nah waktu 2013 karena kelebihan produk itu belum banyak yang pelihara tadi itu, sehingga yang awalnya 450 jadi 90.000. Jadi pada kaget semua. Yang pejantan itu masih relatif di atasnya 150. Nah di akhir kemudian banyak yang gulung tikar, ada yang udah bosan ya karena nggak lihat. Padahal itu kalau kita hitung, kalau untuk yang anakan itu masih mas, itu masih 20.000. Nah 20.000 ya, dibandingkan dengan bebek itu kan cuma berapa, paling 5.000 yang pejantan. Nah, yang betinanya paling anakan DOD-nya itu cuma 7.000, jauh sekali. Nah, itu kenapa saya itu. Terus kemudian kesininya lagi tahun 2013 akhir itu mulai merangkak lagi. Yang masih bertahan karena di situ udah muncul banyak ada orang yang menginginkan ya untuk kuliner. Karena ini
bantuan dari dari media juga, ada medsos, ada WA, terus ada Facebook, Instagram, dan sebagainya itu. Ya, kesininya malah berbalik. Kalau yang dulu yang mahal itu yang betina, sampai sekarang dari 2014 itu banyak permintaan untuk daging konsumsi kembali dan sebagainya itu. Bahkan kami pernah ditantang 2015 itu, bisa enggak ditelepon salah satu resto di Bali itu, bisa enggak menyuplai di tempat kami. Terus saya tanya, balik tanya di kebutuhannya berapa Pak, volumenya. Tuh, Bapak bisanya mampunya berapa, kalau 1 minggu berapa, kalau 2 minggu berapa. Mungkin pikir-pikir saya 1 kali 2 kali mungkin bisa, tapi untuk keberlanjutannya saya yang belum bisa, maka waktu itu saya belum bisa mengambil pulang itu. Nah itu karena apa, kalau sebenarnya tahun mulai 2014 ke atas itu sudah mulai dikenal ya, itu kebutuhan daging kalkun bagi nanti di hotel ya, hotel, resto, rumah makan, kemudian yang kelas-kelas kafe, ada lagi nanti lesian dan mulai muncul. Itu sebenarnya banyak, cuma kebanyakan yang di hotel, di resto itu mengimpor, jadi mendatangkan dari luar. Kebutuhan itu dari harganya cukup lumayan sana. Maka ini tantangan karena belum ada peternak yang besar di Indonesia sampai sekarang pun, baru berapa kemampuannya itu ya. Ya ini peluang. Jadi sumber daya di sekitar kita, potensi itu ada, potensi alam. Saya katakan bahwa kalahnya peternak itu di pakan pabrikan itu kan mahal. Saya memutar otak bagaimana biar biaya pakan itu bisa ditekan. Maka potensi alaminya kalkun itu adalah dia, kalau yang diburu sahabat-sahabat, pakan yang dialami itu kan ada hijauan, rumput-rumputan, biji-bijian, serangga dan sebagainya itu. Nah, maka yang sudah didomestikan itu, nah, maka ini hijauan mutlak sekitar kita di sawah ini, sekitar alam sini banyak ya. Jadi apa aja yang ada, termasuk di sekitar sahabat-sahabat agrotek, fasilitas ya, pasar, di situ banyak potensi ya. Sisa sayur, kupasan sawi yang putih, ada lain sawi yang hijau dan sebagainya, ada kangkung dan itu banyak secara gratis. Kemudian dalam rangka mengurangi biaya produksi juga, barangkali kalau yang skala rumahan, kita punya saudara, kita punya dapur, aktivitas dapur, atau ada sisa nasi. Barangkali kalau sahabat-sahabat membayangkan peternakan kumuh, kemudian bau gitu ya, apalagi ya peternakan bebek yang tentunya belum ini ya, walaupun sudah direkayasa masih ya, apalagi nanti puyuh, lagi ayam potong dan sebagainya. Nah kalau yang kalkun ini dibanding dengan yang lain itu lebih ramah lingkungan, maka ini punya efek sosial ya di ternak itu, maka kita harus mikirkan. Nah ini untuk yang ini di tengah kampung ini nggak bau. Nah, ini belum saya campur apa-apa ya. Di situ ada residu, itu sebagai itu bisa dinamakan bernilai ekonomi juga, sebagai pupuk kandang ya. Itu saya taruh situ, jadi lebih ramah lingkungan. Termasuk bulunya, ini punya nilai ekonomi yang cukup lumayan dibanding ternak lainnya. Kenapa? Ini untuk sudah ada yang menampung. Ini bernilai ekonomi juga karena satu lembar itu kalau dulu memang lumayan belum banyak. Itu sampai 2.500 satu lembarnya. Yang bulu sayap nanti biasanya untuk anak panah. Kemudian yang bulu itu ada lagi yang untuk topi Indian itu. Lumayan, jadi dari residunya juga ada yang bermanfaat. Itu untuk kalau sahabat-sahabat ini untuk pupuk itu ya, nanti ada pertanian yang organik, nanti ya sayur organik, bayam organik. Nah itu pupuk. Tentu bagi sahabat-sahabat ini pengalaman ya, pengalaman dari saya selama berapa ini 10 tahun lebih untuk ngelut ini, emang ada suka dukanya juga. Maka bagi sahabat-sahabat yang pengen menggeluti, ikut mengambil peluang tadi, karena kebutuhan daging kalkun di Indonesia itu banyak dan belum banyak yang ngambil peluang ini. Maka bagi sahabat-sahabat yang pengen ngambil peluang, monggo nanti paling enggak ya persiapkan dulu ya referensinya, ada yang di YouTube, di Facebook dan sebagainya ya. Tuh, maka pengalaman dari teman-teman yang sudah mulai duluan apalagi itu berguna sekali. Dan juga
kalau mau susah itu ya butuh proses ya, tidak langsung itu. Saya sudah memulai, saya banyak yang bisa sahabat-sahabat ambil ya. Yang intinya itu ada 3 hal kalau kita mulai beternak, yaitu pengandangan, pola pengandangannya bagaimana, manajemen pengandangannya bagaimana. Kalau untuk penggemukan bagaimana, pembesaran. Kalau untuk pembibitan bagaimana, itu ada ya. Jadi kalau pembibitan itu ya dibuat manajemennya, pengaturannya itu satu, misalnya di petak-petak ya, itu 1 pejantan dengan 5 betina misalnya, salah satunya, biar nanti kualitas inseminasinya bagus ya, nanti bibitnya bagus. Kemudian juga pola permakanan, manajemen permakanan itu bagaimana bisa menyediakan pakan yang layak bagi kalkun, terpenuhi nutrisinya, dapat pakan yang layak. Kemudian juga harganya bisa menekan biaya pakan ini. Tadi sudah saya. Kemudian juga ini juga pengaruh sekali 3 ini. Yang ketiga itu adalah bagaimana pengendalian penyakit, manajemen pengendalian penyakit. Maka ada pencegahan, bagaimana kandang yang layak ya, yang tentu kering, tidak lembab, aman dari gangguan predator dan sebagainya ya. Tidak menimbulkan gejolak ya, sosial tadi. Itu 3 itu. Kemudian juga kalau kita sudah berhasil beternak, gimana hasilnya? Jangan-jangan nanti nggak laku gitu ya. Asalkan produknya ada, tempatnya jelas, nah, itu jangan khawatir. Apalagi di era digitalisasi sekarang ya. Terbuka luas, kuasai teknologi. Juga sahabat-sahabat, kalau sahabat-sahabat punya inovasi yang terkait dengan pemasaran, monggo, ini terbukaan ya. Luar biasa ini potensi pasar yang ada di Indonesia ini. Ekspor gitu ya. Ya tentu ini butuh link juga, butuh jaringan. Nah, monggo nanti bisa kita bergabung. Bagi sahabat-sahabat yang ingin partisipasi dan mau mengambil peluang ini ada peluang. Bagi sahabat-sahabat mau memanfaatkan peluang ini ya, kita bantu ya. Nanti untuk pendampingan, termasuk pelatihannya juga. Dan kalau misalnya butuh bibit, butuh indukan dan sebagainya, bisa menghubungi kami. Kami bisa datang langsung ke tempat kami di Pandes 1 RT 3 Kelurahan Wonokromo, Kapanewon atau Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, daerah Yogyakarta, atau bisa menghubungi WA nomor telepon 08122 822 6171. Channel YouTube itu saya ada di Kalkun Jogja itu ya. Itu Kalkun Jogja. Facebook ada Erzani. Beberapa yang sudah kita lewati itu banyak, baik itu televisi nasional, stasiun yang sudah menayangkan kami ya. Itu TV One itu tahun 2015 itu ya, itu jadi pengusaha TV One itu mengulas bedah usahanya, peluangnya. Kemudian ada Trans 7 sudah 5 kali, itu ada Merajut Asa, yaitu sahabat Agrotech. Alhamdulillah demikian saja, barangkali ini bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi sahabat-sahabat Agrotech. Tentunya dengan harapan ini bermanfaat dan berkah buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.